Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya PPS. Halo, bertemu lagi kita. Kan barusan Iya. Kali ini sesi horor beda. Saya menghadirkan. Oh iya, saya perkenalkan diri lagi lah. Gitu, perkenalkan diri gue dulu lah. Masih bersama Mas saya Wicak Tebo. Masih bersama saya Wicak Tebo yang menemani malam horor kalian. Ini session horror ya ini ya. Sesi horor dong. Sesi horor yang gue ciptakan, yang gue buat setelah lu pergi. Gitu. Kali ini gue ditemani oleh dual brother. Ya. Iya, saudara yang akur, yang saling mencintai, saling menyayangi. Ini adalah kakak beneran nih. Selama ini kan di PPS kan taunya gue kakak lu. Padahal gitu. gimmick doang ya. Enggak juga lah. Enggak lah anjing. Kali ini dia kakak benerannya. Saudara maksudnya. Saudara, kakak saudaranya Gandul. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri kau. Perkenalannya gimana ini? Ya biasa aja. Ya biasanya gimana? Kayak model anak sekolah baru apa kayak anak tongkrongan baru? Iya, misalkan nama saya Wicak Tebo, hobi saya membaca. Terus makanan favorit saya gitu aja. Itu lebih kayak anak baru masuk SMP Bang. Ada Bapak, bukan lu belum jadi Bapak lah. Belum. Ada Manda Afirmanda Arya Permana. Pradana kali. Permana mah Gandul. Mana mah gitu. dia. Ini dua orang bersaudara yang saudara sepupu gua gitu, saudara sepupu gua, dan mereka ini saudara yang memiliki cerita-cerita mistis, horor-horor yang unik, yang ya adalah. Iya. Karena setelah gua keluar dari PPS, keluar dari podcast Pinggir Sawah, gua wisuda, kemudian ada tawaran untuk gua ngisi pekerjaan di suatu tempat, yaitu di sini, dan ini udah hampir tepat bulan ini bulan keempat gue di sini. Jadi gua kerjakan dari jam 12 siang sampai paling enggak tuh jam 2 malam di sini. Jadi gua ngerasain apa yang mungkin dalam artian horor mungkin ya. Yang gua rasain selama gua ada di sini, karena kadang kalau paginya ada reservasi atau ada pesanan atau ada bookingan untuk acara-acara tuh pasti kru para pekerja di sini tuh pasti pada nginep sini gitu. Oh, pasti nginep. Pasti nginep. Kalau misalnya acara jam 7 atau jam 8, jam 8 jam 2 aja, jam 2 siang, itu pasti anak-anak malamnya pada nginep di sini dan pada tidur di ngemper aja di sini gitu. Jadi pasti ada beberapa. Sebelumnya gitu. tempat ini boleh disebut nggak nih? Kan sekalian promosi. Iya, nggak apa-apa. Ya. Apa namanya? Inilah head chef Manda sebagai apa di sini? Sebagai head chef aja sih. Head chef dan chef juga, dan tukang cuci piring agak kadang-kadang lebih jarang. Iya. Oh, jadi statusnya jabatannya head chef DLL. Ya. ACDC tahu. Iya. Lendel. Kalau gua di sini sebagai kru aja lah kalau gua. Yang jelas dong. Kru itu bisa meliputi semuanya, Mas. Jadi di sini kan ada karaoke-nya juga, ada karena gue di sini tuh bikin minuman juga dan megang keuangan juga di sini gitu. Jadi ya gue nyebutnya kru aja karena sulit gitu. Kurang saling menyayangi apa mereka gitu, saling mencintai apa, saling akur apa sampai mereka tuh sampai di satu tempat kerja yang sama gitu. Ya terus harusnya sih bukan begitu ya. Saling support. Tadinya Ganda cuma saya jebak di sini. Iya. Saya tipu di dijebak sini. anjing. Dibilang di sini, ayo sini ngebar aja, di sini ngebar. Berarti lu keluar dari PPS gara-gara abang lu ya? Enggak juga. Secara tidak langsung ya? Enggak juga, karena ada tawaran aja dan gue mau nyoba aja gitu. Aduh. Nah, nih kita masuk ke
topik sebenarnya. Topik sebenarnya yang belum. Karena ini kita ada di lokasi langsung. Nama tempatnya apa? Dut, Apaan? Manda. Nama tempatnya? Nah, tempatnya sih Lamima Lounge and Kitchen. Lamima Lounge and Kitchen. Di sinilah tempatnya itu sebenarnya asik gitu. Sebelum kita masuk ke horornya ya. Iya. Sebenarnya tempatnya asik gitu, ada karaoke-nya, ada restorannya, ada coffee shop-nya. Enak maksudnya. Gitu. Sore juga kita kan ada lounge-nya apa bahasanya ya? Long gitu kan. Long itu kan di atas kayak balkon gitu. Nah, jadi gimana long atas, long tuh panjang. Lounge, longe gitu loh. Itu kan tempat di atas lah, jadi kayak rooftop gitu. Jadi enak kalau sore di sini, apalagi viewnya langsung ke pantai kayak gitu. Iya benar. Ini tempat enak sih. Cuma dibalik keenakan tempat itu, yang gua rasain itu ya adalah ini dari sisi krunya ya. Ini dari sisi krunya. Bukan dari sisi pelanggan. Kalau ke pelanggan kayak nyaman-nyamannya. Gue sebagai ya pelanggan ya karena pelanggan nggak ngerasain closingan gitu, nggak ngerasain namanya nutup pintu jam 2 malam, jam setengah 3 pagi gitu. Balik subuh tuh, apalagi sampai tidur sini nggak ngerasain customer itu. Benar. Yang tahu kan kru doang. Jadi apa kejadian pertama kali atau kejadian yang paling unik sih di sini? Kan tadi kayaknya melibatkan lu berdua ya? Iya gitu. Yang pertama itu mungkin gue nyebutnya itu perkenalan sih kalau itu. Karena itu pertama apa kedua ini kita. Siapa dulu nih? Ntar dulu nih. Mau siapa dulu yang cerita nih? Ya dulu lah. Karena gue yang ngerasain pertama gitu. Oh ya udah oke. Gue yang korban tapi nggak diselamatkan nih ibaratnya. Oh gitu. Lu dengerin aja ceritanya. Gue sebagai korban, dia sebagai adik, gue sebagai kakak, saudara. Harusnya dia seperti itu, bangunin saya suruh pindah, tapi enggak. Lu dengerin aja dulu deh. Emang coba gimana bangsat ini? Ini gue lupa ya, itu nginep kedua apa pertama gitu di sini. Kedua. Kalau nggak salah kedua sih itu. Jadi paginya ada reservasi. Gue tuh tidur di sini tuh berdua itu ya, kalau nggak salah ya. Iya cuma berdua. Berdua itu. Itu kondisi gue capek banget. Akhirnya gue tidur, capek banget. Itu tidur masih pakai sepatu. Udah orang tidur kecapean di sofa tidur gitu. Tidurnya di bagian sofa, dalam ya? Sofa bagian dalam. Sofa dalam itu. Gue tidur glek. Dan ketika gue tidur tengah malam, itu sekitar jam 2 apa jam 3 gue lupa. Gue kedinginan karena kipas tuh nyemprot langsung ke gue gitu, Mas. Oh iya. Nyemprot langsung. Anjir dingin juga nih. Akhirnya gue punya inisiatif tuh tengah malam matiin kipas kan. Ya emang sih itu kebodohan gua gitu, berani-beraninya gitu. Emang kipas itu posisinya ada di mana? Posisinya sekitar 2 meter dari gua lah, sebelah kiri. Di sebelah sana. Gua matiin kipas. Awalnya gua udah anjir. Gua udah enggak berani matiin kipas, emang udah ngerasa enggak enak gitu. Cuma karena ngantuk kan bodo amat gitu kan. Gua sambil nyari ini orang tidur di mana abang gua gitu kan. Gue lihat anjir dia tidur di panggung. Oh tidur di panggung. Mana tidur di panggung, gue tidur di sofa. Jadi ada panggungnya di bagian dalam tuh ada panggungnya. Nah sekarang kita podcast ada di luar nih. Iya. Di bagian outdoornya. Dia lagi tidur, gue lihat wah dia tidur di panggung. Waktu gue mau matiin kipas, gue udah bangun. Di sebelah panggung ini nih, persis nih di sebelah ayunan ini nih. Ini ada sofa ini tadinya ini. Dalam. Tapi masih bagian dalam ya? Bagian dalam itu di situ sebelah panggung, berarti sebelah sininya panggung, sebelah kanannya panggung masih ada sofa. Sebelum itu dipindahin karena gue takut buat duduk doi lagi kan. Gue mau matiin kipas, gue berdiri, gue matiin kipas, gue sambil nengok ke dia, anjir dia tidur di panggung. Dan ketika saya melihat dia sedang tidur di panggung, ada wanita duduk di sofa itu, matanya hijau, duduknya gimana ya? Duduk sedakap tuh gimana sih yang duduk begini tuh loh? Duduk yang duduk miring gitu ya? Paha numpuk. Enggak, gitu pahanya loh. Numpuk, kakinya numpuk. Iya paha numpuk gitu loh. Oh ini gitu loh. Tahiyat kayak gitu apa namanya? Bukan gitu yang ya, cewek biasa, cewek duduk gitu loh yang begini. Dinaikin gini. Oh kakinya dinaikin iya, gitu. Kakinya dinaikin di paha sini. Lihat kaki gue dah kayak gitu. Iya sedekap yang. Ya ini kayak gini nih. Ya ini kayak gini gitu. Oh berarti ini bentuk kakinya kelihatan ya? Sampai lu Gua nggak ngelihat kakinya langsung, maksudnya dia posisi duduknya kayak gitu sambil tangannya itu di atas paha kayak gini. Iya kan? Kayak pramugari loh. Iya duduk gitu set. Yang gue lihat itu cuma ketika gue ngelihat dia,
dia pas ngelihat gue begini makanya gue tahu matanya hijau kayak gitu. Sebelumnya lu kan ngelihat dia sedekap gitu kakinya gitu ya. Itu dia pakaiannya nggak? Dia kalau gua ngebayanginnya dia kayak pakai apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh jarik ya. Jarik tahu kan ya, Iya, jarik kayak kain batik gitu. Kain batik. Pokoknya kayak gitulah yang gua sepintas gua mikirnya karena dia duduk begitu. Berarti bajunya atasnya kayak kebaya gitu ya. Wah, kalau atasnya gua nggak ngelihat dah tuh. Gua cuma ngelihat pas dia nengok, dia ngelihat gua ngelihat dia set, langsung gua balik badan tanpa gua bangunin dia. Kayak gitu. Anjing. Terus bodoh amat dia diklonin kan. Akhirnya gua langsung cepet itu gua gerakannya. Gua matiin kipas langsung gua nengok. Anjir itu apaan? Langsung gua balik ke tempat tidur gua tuh di sofa, cuma gua madepnya pindah ke sana kebaliknya jadi. Madep ke tembok lah ibaratnya. Enggak madep ke panggung lagi gua. Lu ingat apa? Wajahnya berarti jelas kategorinya hitam. Hah? Yang jelas itu seseorang perempuan. Ya mungkin gue nanggepnya itu kayak mungkin dia mau kenalan sama kita kru di sini. Karena itu baru di sini. Hitamnya kita kulit hitam ya, bukan. Mukanya hitam. Oh. Jadi yang kelihatan itu cuma matanya doang hijau. Entah gelap atau gimana Nah, karena di sini tuh gelap. Nih di sini kan gelap ini. Itu gelap ya. Posisi mati semua. Iya, posisi mati kayak berarti gitu. nggak kelihatan warna kulitnya ya? Nggak kelihatan. Ya. Cuma matanya doang. Doang hijau kayak gitu. Akhirnya gue nggak berani bangunin dia, gue langsung tidur. Paginya gue cerita ke anak-anak gue semalam kenalan sama gini. Mungkin itu yang nungguin sini gue gitu. Gue ambil positifnya aja kayak gitu. Nah, itu udah berarti cuma emang lu doang lihat atau sebelumnya udah ada yang pernah? Enggak, sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak sih. Setelahnya itu ya paling satu persatu lah. Ganti-gantian. Akhir berarti orang pertama yang diperkenalkan lu ya? Iya, gua pertama diperkenalkan. Bagus. Berarti lu pernah enggak? Kalau gue sih maksudnya sebelum cerita lain dipertemukan si wanita. Iya, tapi beda aja. Beda sosoknya. Oh, beda sosok. Kalau gue ketemu di gudang. Oh, di gudang. Di gudang. Gudang itu posisinya ada di depan ya? Enggak, di dekat kitchen. Maksudnya kitchen. Kalau dari jalan, ini kan kita agak masuk ke dalam nih. Dari jalan itu sebelah jalan berarti. Sebelah musola. Berarti di depan ya? Iya, di depan jalan. Iya, Karena kan kita ini posisinya ada di belakang. Iya. Itu depan. Itu gimana? Itu lebih ngeri lagi. Yang kelihatan cuma pentilnya aja. Anjing. Iya, pentilnya aja. Terus tembus ke atas. Berarti mungkin tinggi kali. Tinggi gede. Sorry. Duduk dia. Dia duduk tapi cuma pentilnya doang. Kelihatannya kaki sampai badan atas perut udah sama pentil udah ke atas tembus. Dia pasti duduknya itu? Ya duduk biasa. Bro, berarti dia nggak ada baju ya? Nggak tidak berpakaian. Base cap. Dia pakai base cap. Oh, pakai base. Itu dia tembus ke langit-langit kan? Ada gentengnya kan? Iya, makanya. Berarti sisanya sisanya nggak lihat ke atas. Kabur dia anjing mungkin. Itu adonan kue kali. Apaan? Adonan kue. Mana ada adonan kue di gudang sebelum gini. Ya kan di gudang kan ada adonan kue. Nggak ada itu yang jelas itu. Lu nggak iseng gitu main? Ya kan gua nggak tahu ya. Ya gue di situ juga gue diem hampir 2 menit juga gue diem. Karena apa ya? Waktu itu gue lagi ngapain gitu. Oh, gue mau bikin saus kayak. Gue mau bikin saus. Terus gue mau ke gudang mau ambil salah satu bahan. Terus kok bahannya itu ketutupan. Jadi bahannya itu di belakang dia. Oh, I see. Iya. Berarti tapi gue lihat apaan sih yang nutupin? Nah, gue lihat ke atas kan. Anjir, pentil doang. Bukan pentilnya cewek ya, cowok lah biasa pakai yang itu loh, yang nggak pakai baju. Oh, berarti kayak manten itu loh. Gua kebayangnya itu tadi cewek. Berarti ini sosoknya cowok. Lo tak pernah lihat manten Jawa yang nggak pakai baju? Iya. Nah gitu. Oh, I see. Gitu. Itu berarti itu mungkin. Ya mungkin berhubungan sama yang cewek. Berhubungan sama yang tadi kali mungkin. Siapanya? Hah? Ya, iya pasangannya. Tapi sebelumnya itu ya. Sebelum gue diperkenalkan itu, sebelumnya gue diperkenalan itu, jadi ada dulu helper kita namanya Enggal. Dia sekarang udah keluar. Jadi jauh sebelum gue bertemu sosok itu, dia sempat cerita duluan ke gue gitu. Cuma
Itu sebelum dapur. Jadi gudang kita itu kan sempat direnov itu. Jadi itu sebelum direnov. Sebelum direnov. Sebelum direnov itu kalau nggak salah 2 hari setelah 2 hari setelah awal perdana kita masuk atau 3 hari gitu. Dia sempat bilang waktu dia mau ke gudang, dulu itu belum gudang emang dulu udah gudang cuma bukan gudang bahan makanan kalau dulu itu emang gudang tempat barang lah. Gudang barang gitu. Dia sempat bilang ada kakek-kakek di gudang, suaranya gitu. Dari situ gue belum percaya sih, tapi dia cerita kayak gitu, ada kakek-kakek mas di situ gitu. Emang iya, kagak ada gitu. Ya udah, tapi gue sempet nggak percaya di situ. Dia bilangnya kayak gitu. Dan kemudian setelah gue kejadian yang gue diperkenalkan itu, si Enggal ini kita nginep lagi kan itu. Nginep lagi. Yang dia mau bersihin itu bertemu yang tidak ada kepalanya. Oh iya. Malah diajak ngobrol. Iya anjing. Anjing diajak ngobrol lu di belakang. Gimana ngobrolnya? Ntar dulu. Gue nggak. Gue masih ingat. Gue suruh bersihin udang. Bersihin gudang. Udang. Udang kan dibersihin ya, dicopot kepalanya kan nggak bisa di dapur dulu karena volumenya besar kan. Jadi di situ kan ada tempat pembersihan aslinya. Jadi di belakang itu ada. Ya di belakang itu di pinggir kali kecil ini itu dibikinin tempat ya buat bersih-bersih seafood. Biar nggak amis gitu kan. Ya itu di situ. Enggal biasanya kerja di situ. Dia bersihin udang, bersihin cumi, bersihin kepiting kan di situ. Tapi kan biasa dia bersihnya siang. Tapi ini tumben-tumbenan malam. Ini jam 5 ya? Di sore lah. Sore. Sore pagi. Yang kita nginep itu loh. Oh iya pagi dia. Subuh-subuh ya? Pagi. Orang kita kan ada orderan itu kalau nggak salah pagi tuh jam 8 sampai jam 9 gitu. Jam 10. Jam 10 tamu udah datang, jadi kita harus prepare sebelumnya kan. Nah itu bersih-bersih itu abis azan subuh itu kalau nggak salah. Nah dia itu. Nah itu terus gimana? Ya kan gue masak nih. Gal, kamu bersihin ya, aku prepare di dalam, kamu bersihin. Jadi waktu itu kan cuma ada kru dikit doang. Kita yang nginep pun cuma bertiga kan. Oh iya mas, dia bilang. Oke udah, dia bersihin di belakang. Terus gue bersih-bersih. Gue prepare. Terus dia manggil mas. Iya ada apa Gal? Ada yang mau ngobrol gitu. Anjing. Ngobrol apaan? Ya sini aja. Enggak nanti gampang udah. Tapi kan gue penasaran tuh. Iya. Gue ikut ke belakang. Ini mas ada yang mau ngobrol. Siapa mana? Itu orangnya di dekat jembatan. Udah gila nih kata gue, udah gila. Terus kan gue masuk lagi. Tapi lu nggak lihat nih? Gue nggak lihat. Gue nggak lihat. Terus gue selesai prepare, gue mau lihat dia. Dia lagi ngobrol, tapi nggak tahu ngobrol sama siapa. Terus? Ya gue dengerin aja. Gue kira kan karena itu dia orang baru kan. Ini orang kena gangguan jiwa apa gimana? Iya. Gue kira orang gila kan. Dia ngobrol sendiri pagi-pagi. Sampai akhirnya habis selesai acara dia baru cerita. Nggak ada kepalanya. Terus pikiran gue kan ngobrolnya gimana? Apa lu kayak gua ngobrol sama penting? Gitu. Ngobrolnya gimana? Iya kayak gitu di sini tuh. Pakai bahasa batin apa gimana ya? Karena gue nggak kebayang gitu loh. Ini berarti dia termasuk orang yang ini ya, kayak ada indigo gitu. Iya dia emang indigo. Orang paling sering kena paling sering ketemu dia di sini. Dia paling sering. Tapi kan harusnya dia nggak kelihatan, cuma dia yang bisa lihat. Oh, I see. Berarti emang dia pada dasarnya indigo. Iya. Bukan yang itu ya, pantas aja kayak gitu. Bukan. sampai dia berani gitu kan. Kalau lu kan udah ketahuan berdua takut kan. Iya gitu. Gue bukannya takut sih, maksudnya kayak gue nggak mau lihat aja gitu. Kalau takut gue pasti lari. Kalau dia diladenin anjir. Nah, ada lagi nggak dari lu berdua? Gue yang paling enggak sih suara doang tuh. Apa tuh? Waktu itu gue dapet jatah jaga room karaoke itu sampai jam 2:30 sampai jam 2 gitu sama temen gue yang tadi baru balik kan. Itu berdua doang itu gue gabut gitu kan sambil nungguin orang ngeroom gitu kan. Orang ngeroom belum kelar padahal dikit lagi kelar. Gue main slot kan, ayo main slot. PT-PT gitu kan. Gara-gara slot itu lo keluar dari PPS emang anjing. Kagak gitu. Aplikasi bangsat. Gue main slot, ayo gocap-gocap. Main dah tuh gue gocap-gocap. Putaran lagi bagus nih, ya kan. Profit mulu lah kan. Lagi gacor ya? Lagi gacor. Nih orang room udah kelar nih mas. Room udah kelar, tapi kan lagi gacor. Iya. Tamu udah kelar, udah balik, ya kan. Gue tinggal balik doang, tinggal gue tutup balik.
Ini lagi gacor nih, gue main terus tuh sampai sampai mau 3:30 itu. Nah, sama teman lo nih. Sama temen gue berdua. Yang bikin gue balik itu bukan karena saldo gue habis. Apaan? Gue pertama denger suara cewek dulu Nah. dari sebelah sana tuh. Cewek itu. Tapi gue diem. Dia juga denger diem. Yang kedua, dia denger suara gamelan dari sebelah sana juga. Dari sebelah ini kita belakang kita apa sebutan ini? Rawa ya? Rawa itu. Rawa, dari sebelah rawa. Jadi sebelah restoran itu Tambak ada, gitu, ada tambak. rawa tambak gitu ya. Iya. Tambak Nah, udang. itu suara cewek yang pertama tuh suara apa? Sebenarnya suara cewek yang pertama itu gue nggak yakin dari sana sih. Karena menurut pendapat gue denger dari telinga kanan, otomatis dari sebelah sana. Oh, cewek itu. dari sebelah yang hutan cemara itu ya? Iya, cuma persepsinya teman gue itu dia bilang dari sebelah kiri. Nah, oh berarti dua persepsi nih. iya. Nah, gue namanya gue ibarat itu kan slot itu game setan, gue juga lagi kesetanan kan itu kan. Wah, Iya, lagi bagus, benar. bodo amat gue mah. Heeh. Nah, yang kedua dia denger gamelan. Enggak, yang cewek itu suaranya apa? Kayak orang nangis apa teriak ya gitu. Ngerintih. Mungkin kayak ngerintih Oh gitu. iya ya, berarti bukan ngobrol, bukan ngomong ya? Enggak, Oh, ngerintih iya. gitu. Gue diem aja. Cuma gue nggak sempet bilang ke dia, lu denger cewek nggak? Enggak. Dia juga dengar, gue dengar, cuma diem gitu. Ah, Yang bikin dia speak up itu gamelan itu. iya. Dia bilang balik yuk, balik. Kenapa emang? Udah ntar aja balik. Kan kalau udah digituin ya sama lah kayak di gunung gitu Iya, kan. benar. Jalan-jalan apa gimana gitu kan. Ceritanya setelah itunya kan. Udah balik tutupin. Akhirnya gue tutupin. Balik gue di jalan, di motor dia baru cerita. Lu tau nggak kenapa gue ngajak balik? Kenapa? Gue dengar suara gamelan coy. Menurut dia, dia kan hobinya mancing nih. Hobi dia mancing. Menurut komunitas mancing itu, lu kalau lagi mancing dengar suara gamelan kayak orang nikahan gitu, lu balik. Gamelan itu menandakan penyambutan tamu. Dia Iya. mau ada tamu. Kalau dia ada tamu, lu malah sibuk mancing, lu yang ketarik. Dia punya persepsi kayak gitu. Oh. Makanya dia kagak mau balik lah. Kalau dia kagak mau balik, kalau gua kagak mau balik, dia tetap mau balik, masa gua di sini sendirian? Yang mending gua ikut balik. Dia di jalan cerita kayak gitu. Tapi lu nggak dengar suaranya? Gua gamelan nggak dengar. Oh. Dia doang dengar. Tapi yang pertama dengar sama Yang pertama dengar. sama dengar, tapi Iya. lu denger nggak suara cewek? Nah kalau cewek gue juga denger kayak Iya, gitu. Iya. Cuma yang gamelan gue nggak denger, akhirnya dia ngajak balik gue langsung di situ. Iya. Ceritanya juga pagi tuh, klarifikasi lagi ya gini anjing. Dia bilang diceritain kalau misalnya mitosnya orang mancing tuh gitu. Kalau orang Pekalongan kan, kalau lu mancing denger suara gamelan kayak gitu penyambutan tamu, lu balik kayak gitu. Iya. Akhirnya gue balik tuh. Di sini ya gitulah. Banyak hal-hal kayak gitu yang tidak kasat mata. Terus ada hal apa lagi deh? Ya, Udah. besoknya kan juga kan Apa sih? gamelan itu bunyi lagi. Tapi kan rame-rame tuh. Yang kata si Dalim itu dia bilang itu suara kapal. Gitu. Persepsi orang. Persepsi orang karena dia juga bunyi lagi malamnya. Oh besoknya itu bunyi lagi. Bunyi lagi. Cuma menurut dia itu suara klakson kapal. Kan kita pinggir laut banget ini. Orang nelayan daerah sini kan kalau nyari ikan kan nggak sampai tengah. Iya. Dari sini juga masih kelihatan lampunya. Iya benar. Klakson kapal. Jadi posisi kita tuh benar-benar ada di Pinggir pantai. pinggir pantai banget ya, paling sekitar berapa meter aja sih 10 dari meter sampai 10 pantai. 10 meter ya? 10 15 sampai garis pantai itu Iya. sekitar 10 meter, 10 10 meter dari sini karena emang dekat banget gitu restorannya Iya, deket benar-benar banget. dekat pantai. Dan suara itu suara tongkang. Itu kan banyak tongkang sekarang. Pada dasarnya sih sebenarnya restorannya enak ya. Maksudnya suasananya asik gitu kan. Asik buat nongkrong ya. Vibesnya juga asik gitu. Gitu apalagi kalau karaoke kan nggak kedengeran juga kan suara gamelan suara apalah. Kalau karaoke yang penting kan udah hura-hura. Iya. Enak karaoke di sini tuh. Sekalian promosi gitu kan. Karaoke di sini banyak free-nya loh di sini teman-teman. Bawa pacar potongan 20%. Serius? Iya. Wow. Bawa istri potongan 50%. Ayo serius? Iya. Bawa pacar sama istri gratis. Berarti Urusnya di sono. Pengadilan agama. Cerai anjing. terus ada lagi yang cerita yang menurut lo unik gitu Cerita yang menurut gue unik sih apa ya? di lokasi ini. Kalau di lokasi ini sih Belum ada lagi sih. belum ada lagi sih. Ya jangan sampai ada aja. lah. Ya karena emang kayaknya kalau misalkan cocokologi gitu kayaknya semua sejalur gitu ya. Ya lu tadi ngelihat si ceweknya kan, si cewek yang kemben itu, terus lu ngeliat si lakinya, terus ada suara gamelannya, kayaknya semua sejalur. Iya sejalur. Cocokologinya lah ya. Kita bicara Soalnya
ini fun fact ya. Maksudnya emang nyata gitu ya. Ah, Bukan fun fact namanya apa ya? Emang nyata. Nggak jauh dari sini ada petilasan, Mas. petilasan apa tuh? Aduh, ada tulisannya di sono. Siapa imam siapa gitu. Ada petilasan di sini. Cuma bukan makamnya dia. Iya. Petilasan. Ya kalau petilasan kan tempat singgah. Iya. Emang bukan. Cuma kan petilasan identik dengan sesuatu yang kayak gitu ya kan. Yang Ya. namanya petilasan kayak gitu lah. Karena ini kita bicara serius nih ya. Kalau petilasan itu kan sebenarnya tempat singgah, Tempat terus singgah. sampai akhirnya disalahgunakan Nah. oleh orang, terus Untuk ini meminta petilasan atau ini, untuk apa iya, kayak untuk gitu-gitu. sakit. Nah, itu yang sebenarnya- bikin- itu ngundang Ah, yang lainnya kayak gitu. Pada dasarnya petilasan itu bagus buat memo Memoris. iya memorable si Iya. yang tinggal di si tokoh lah gitu, kayak misalkan wali atau yang tokoh-tokoh agama kayak gitu, cuma disalahgunakan gitu. Cuma ini ada dari teman-teman yang lain atau mungkin dari bosnya sendiri di sini yang punya sendiri, dia ada cerita lain nggak sih? Enggak. Bahkan bosnya aja nggak percaya. Bosnya nggak percaya. Bosnya nggak percaya? Bosnya nggak percaya. Nggak, ya Karena dia rata-rata sih kayak gitu. belum ngerasain langsung. Ya karena dia kan yang penting cuan, Itu betul. duit. Itu Saya betul. tidak peduli dengan Anda. Kalau Anda mengganggu saya, patungan sini bayar listrik. Jadi kayak gitu lah. Kayak gitu. Tapi ya beneran ini ya tempatnya, spotnya asik sih bagi orang-orang Batang atau Pekalongan atau orang-orang yang singgah yang mungkin Melewati Batang. yang melewati Batang gitu ya, melewati Batang. Orang rata-rata taunya pada Pekalongan. Batang atau Padahal Batang tuh sebenarnya lebih besar dari Pekalongan ya. Ya lebih besar. betul. Lebih besar. Cuma daripada- bedanya di sini lebih besarnya karena hutan. Alas robat Iya benar. Ya kan itu dia sepanjang jalan itu masih masuk Batang gitu. Jadi buat yang ngelewatin Batang entah dari Jakarta mau ke arah yang lewatin Batang ataupun dari yang timur gitu, lewatin Batang mungkin bisa mampir ke sini di Lamima. Lamima Lunch and kitchen. Kitchen gitu. Itu tepatnya ada di pantai Sigandu. Deretan pantai Sigandu. Betul sekali. Deretan pantai Sigandu. Itu dari Sigandu sekitar berapa ini ya? Berapa kilo ya? Dari mana ya? Dari Sigandu. Sigandu kan situ doang. Iya. Ada sekilo nggak sih? Ada. Ada Paling sekilo. sekilo lah ya, sekilo dari pantai Sigandu. Dan pas banget di pinggir jalan gitu. Kalau identik, ini kelihatan banget nih dari jalan gitu, identik nih warnanya merah gitu. Betul. Warna merah dari kaleng. Bukan kaleng bang. Ya kan dari depan tampakannya kaleng-kaleng gitu, apa ya, pakai seng-seng Kontainer, gitu. kontainer. Kontainer gitu. Itu merah-merah gitu. Terus ada inian, ada gandulan warna merah-merah, lampu-lampu lampion warna merah gitu. Lampion-lampion. Ini yang punya Cina bukan sih? Bukan. Bukan. Kenapa merah? Ya lu lihat aja desainnya nih. Lampu ada lampion, identik dengan Cina. Nah, Nah, ini lu lihat kan ya? Nah, ini nih. Ini kotak putih Bali. hitam. Itu Iya. Bali. ininya Hindu. Bali. Nah, Iya. ada Ini perpaduan kultur lah. perpaduan kultur. Ini- Agama Di depan ada musola Islam. Islam. Ini iya, musola Islam. Yang kerja Muslim. Muslim. Tapi Meskipun waktu puasa tidak sholat. Nah, murtad, Tidak. kafir kan Iya. banyak ini. Ya inilah apa paganisme lah kalian. Lu nyembah api lu sebenarnya. Karena waktu Kita- tanda tangan kontrak itu udah ada tulisannya di situ. Apa? Dosa ditanggung perusahaan. Gue tahu lu nyembah api nih, sembah mana? Apa anjing? Gimik apa lagi? Sembah. Enggak gitu dong. Enggak, Tidak. gue bingung gitu kalau misalkan korek udah ditemuin dari zaman dulu gitu. Kalau dia nyembah apinya gitu kan. Ya, gimana Iya ya? kayak film-film gitulah. Iya kan Korek. mereka para penyembah api gitu. Cuma kalau ada korek di zaman dulu, mereka nyembahnya gimana? Nyembah Nyalain api. nyalain korek gitu. Terus tiap ada orang mau ngerokok gitu disembah-sembah gitu. Cuma kan orang-orang dulu sakti-sakti, Mas. Ini bener ya. Nggak harus lu kayak zaman purba nyalain pakai kayu gitu. Nggak ada. Nggak ada. Sudah mulai ngelantur. Iya, belum. Kita tutup saja untuk episode ini. Terima kasih Gandul, terima kasih Manda. Oke. Udah Di itu doang episode- itu. Beli nih dong. Kita buat episode lain dong. Oh, ada gitu. nggak? Aduh, makanya podcast sudah lama kagak podcast sih lu. Oh gitu ya. Kagak maksud. Karena kan udah terlalu panjang. Oh, Terus oke. ini karena kan mempromosikan tempat ini juga. Oke. Jadi jangan dicampur dengan konten lain gitu loh, cerita lain. Terima kasih PPS telah mampir ke sini. Iya, terima kasih. Tapi ini horror session PPS harus agak dibedain. HSPPS. HSPPS. Terima kasih. Iya. Terima kasih Gandul, terima kasih Thank you. Manda. Oke. Kita ada cerita-cerita lain lagi
yang bisa kita ulik. Kalau itu untuk tempat ini ya, di tempat ini aja. Dan Betul. kayak ceritanya unik gitu. Semua cocokologinya itu ya gue kebayang sih kayak gimana lah. Pokoknya kalian pikirin sendiri lah. Maksud cocokologinya kayak gitu. Dan buat yang suka sama konten kita, buat di Spotify dan Noise jangan lupa subscribe kita. Terus nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa follow juga IG-nya Horror Session PPS dan hostnya juga Wicak Tebo. Dan buat di YouTube, apa sih udah ada YouTube-nya? Gue masukin YouTube kali ya. Jangan lupa subscribe dan apa biasanya nyalain loncengnya. Betul. Terima kasih. Buat yang gak suka sama konten kita di skip aja kayak gitu. Terima kasih semua. Bye bye. Bye bye. Dul, yang lu ngeliatnya di mana Dul? Yang cewek. Lu tidur di sini. Room tour dong, room tour. Di sini, panggung di sini. Iya. Tidur di panggung. Manda tidur di panggung. Nah, di sini lu ada sofa, madep. Madep ke sini. Iya. Madep ke sini. Nah, ini lokasinya. Lo di sana. Lagi matiin kipas. Posisi dia duduk di sini. Ini sofa. Terus dia ngeliat ke lu. Palanya doang. Lu dari sono ngeliat dia di sini. Menatap gitu. Jatuh cinta. Nah, kalau yang kepala buntung dia nyucinya di mana? Follow me. Ini barnya, bar Lamima Lancangan Kopi. Ini kerajaannya Manda. Ini lorong. lorong. Ini pintu nih. Ini pintu. Nah, ini pintu nih. Dari sini nih pintu nih ya. Iya, ini kan berarti kan ketutup nih. Tutup. Berarti kan lorong dong. Nah, dia ngobrol di luar ini. Di situ lu duduk di situ. Di luar sini. Di atas sapi tank ini. Nah, nih di luar sini nih. Nih. Kamu kan rawat tuh. Iya, dia ngeliat di jembatan di sana ada jembatan ya. Tempat bersih-bersih tadinya. Nah, yang lo lihat ini Dut, Ini sini. dia berarti duduknya di Itu sini madep sini. Tapi kan dulu kan ini belum ada sekat, ini masih pol sampai sana. Gimana? Belum ada musolanya gitu. Ini kan sebelah sini musola. Hmm. Tadinya kagak ada sekat kayak gini, langsung ke sana berarti kan luas gudang itu dulu. Luas dua kalinya ini. posisinya duduk di sini. Di ujung sana. Di balik pintu ini ya, di balik kleseng ini. Ya, Ke atas. Ya, sampai sini mau gede banget sini. Hah? Gua kan lihat dari sini. Ciluk, wah gitu. Ini pintu nih. Berarti gua mau ambil barang kan itu di situ tuh. Begini ciluk baru. Nah, di sini posisi yang duduk yang cewek yang kelihatan tetenya dan pentilnya doang. Dia ke atas. Cowok ini. Berarti palanya tembus ya ke atas. Tembus ya. Gokil. Ini dulu gue bilang serem sih. Mana? Di sini kan lorong, coy. Oh, di sini lorong. Ini kan lorong tadi. Serem sih kalau kata gua. Jadi nggak ada jalan kabur ya. Nah, ini room tournya Lamima Coffee. Nih setnya bersih ya. Ini coffee shopnya. Ini cuma botol doang nih. Kalau yang ada ini apa? Ini cuma ini apa gula-gula ini? Ini gula nih, tidak ada minuman keras, guys. Tidak ada minuman keras. Udah, Ada. Jadi seperti itu kondisinya, kita balik lagi ke podcast Horror Session PPS. Wah, ini gue mau kasih lihat ini nih bagian luar. Ini kursi perjudian. Slot. Iya, gua main slot di sini. Slot judi bola dari sono suaranya yang gamelan itu. Dari sana. Iya, kan gua duduk di sini. Suara dari sono. Yang cewek suara dari sini. Gelap, cuy. Ini gelap sini. Tapi ini kalau nyala bagus nih. Ini kalau lagi nyalanya sekarang udah mati aja. Udah jam berapa sini kita? Jam 2. Di sana. No, di sana laut. Laut. Kelihatan kan tuh? Sekitar. Kapal. Kelihatan enggak? Iya, ada kelihatan. Hah? Tongkang. Di sana di laut sekitar 10 meter lah dari sini. Wah, bagus kan kalau ada ini. Sana laut. Nggak ada apa-apa. Dari rooftop kelihatan ada. Ya, cuma gelap juga ya. Di atas ada rooftop ya. Di atas ada rooftop, tapi males naik ke atasnya. Kita kalau kagak cerita-cerita horor kagak ada angin anjing. Ya iya, kenapa pas cerita horor angin ya? Gokil.
Gue cicil. Kelihatan nggak muka gue? Kelihatan lah. Nih, gue nggak tahu kenapa nih. Nih, bentar nih. Ini Cina. Wih, merah-merah Cina. Terus tiba-tiba ada Bali. Tiba-tiba ada Bali. Ini serba Perpaduan budaya, Mas. Penghuninya ateis, penghuninya paganisme. Ini orang penyembah api nih, dua bersaudara penyembah api. Tuh. Nah, ini peliharaan di sini. Menjaga sini. Kamu siluman ya? Kamu siluman ya? Pemandangan luarnya. Sudah jam 2:20. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.